وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسندنا المتصل إلى الجنة آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa Ahmad man masaha ala ra'si yatim lam yamsahu illa lillah kanat lahu fi kulli sya'ratin marrat bihi marrat yadahu alaiha marrat yaduhu alaiha hasanat. Dari Ahmad, Nabi bersabda, man masaha, siapa orang yang menyapu kepala anak yatim, lam yamsahu illa lillah, menyapunya semata-mata karena Allah, cinta pada yatim karena Allah, bukan karena malu atau karena turutan, bukan. Makanya kita disunatkan Asyura itu kalau dengan yatim palanya dibuka, kita usap ya, kena rambutnya, kena dalam keadaan kita sayang, bukan gegetan, bukan, dalam keadaan sayang pada yatim. Kanat lahu bi kulli syahratin, kalau dia menyapunya semata-mata karena Allah, mas setiap rambut yang kita pegang ketika kita mengusapkan palanya, banyak rambut tuh, setiap rambut yang kena tangan kita itu satu kebaikan. Walaupun pakai botak kan ada rambutnya dikit, tumpukan rambut yang enggak, tetap ada hitungannya. Guru pakai botak dengan rambutnya ya ada kan, buat rambutnya kan ada. Nah, kita disunatkan menyapu dari palanya ya, buka pecinya kita sapu, dan keadaan kita cinta ya. Itu setiap rambut yang kena sentuhan tangan kita itu satu kebaikan. Orang ada 100 lumayan, 1 kebaikan enak ya. Botak kan ada rambutnya juga bongkotnya. Kalau botak ya kita jitak aja kalian kan. Kalau hati-hatinya si yatim kan jitak aja padahal. Itu tanda kasih sayang kepada anak yatim. Waruya annallaha ta'ala qala li Yaqub alaihissalam, inna adzaba zihabi basarihi wa inhina'i zuhrihi wa fi'ali akhihi Yusuf wa fi'li akhwat Yusuf. Sudah ya. Ma fa'alu bi annahu kana yatimun miskin shaimun jai'un wa qad zabaha huwa wa ahluhu syatan
fakaluha walam yut'imuhu summa a'lamallahu annahu lan yuhibba syai'an min khalqihi ubal mayatin ubal yatama wal masakin wa amarahu an yasna'a ta'aman wa yad'u wal masakin fa fa'ala. Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allah berkata kepada Nabi Yakub, inna sababa zihabi basarihi, kata Allah, Yakub, yang menyebabkan hilang kamu penglihatan. Nabi Yakub kan buta. Dan wanhina, yang menyebabkan kamu sendeng, kabarnya bongkok, miring ya, in azohri, miring dadanya, punggungnya. Wafila ikhwati Yusuf, dan juga perbuatan saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Apa sebabnya? Annahu atahu yatimun, pernah datang seorang anak yatim miskin, udah yatim miskin lagi. Soimun, lagi puasa tuh yatim, belum Rejab dan Sa'ban, puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Jaiun, lapar. Yang lagi puasa, ya mungkin nggak sahur, lapar. Sedangkan Nabi Yakub waktu sedang motong kambing, menyembelih kambing, makan bersama keluarga. Anak yatim tadi ditanjain, diam aja tuh Nabi Yakub. Wa qad tabawwa'ahu satan faqaluha. Dan saat itu ketika anak yatim datang, dia sedang apa? Pesta makan kambing bareng-bareng keluarganya. Walam yut'imu, tapi dia nggak ngasih makan. Jadi nggak nawar anak yatim nggak diajak dia diajak makan. Itulah yang menyebabkan Nabi Yakub matanya buta, sendeng lagi, dan juga perbuatan saudaranya Yusuf kan dibuang waktu itu ya. Nabi Yusuf dibuang di hutan, dibohongin Nabi Yakub. Sebabnya apa itu tuh? Karena dia apa? Tidak menghiraukan anak ya. Padahal waktu dia sedang berpesta pora makan kambing, coba dibagi sepiring aja tuh. Bocah kan dilambar mulai puasa, lapar ya enggak? Nabi itu masih ada salahnya juga ya. Summa alamallahu ta'ala lan yuhibba syai'an min khalqihi hubbal yatim yatama miliatu. Allah memberikan tahu Yakub, lu kebangetan, nggak cinta kepada anak yatim, kepada orang miskin. Kemarin tuh ingin datang ke rumah itu anak yatim, gua cari puasa, miskin lagi, lapar lagi, tapi lu nggak open pada. Ya, anak kata lu nggak tahu, anak pun tahu, ada keluarga ya, tapi nggak ada open, nggak ada kepada anak-anak ya. Dan anak-anak sedang lagi lapar puasa. Nah, itulah yang menjawabkan dia dapat apa? Dapat musibah, mata buta, dan sendeng. Wa amarahu ayyasna'a ta'aman wa yad'ual masakin. Benar Allah memberikan dah sekarang belum potong kambing lagi.
langsung kamu panggil orang-orang miskin, undangin. Perlu bisa di apa, diumumin atau bisa di pengarangan masih nyambat kerorotan lagi mah. Kalau nonton kamu yang gede atau ajak tuh orang miskin untuk makan gitu. Fafa'ala, langsung alhamdulillah dikerja, dia taubat, minta ampun kepada Allah kalau dia salahnya itu ya, kesalahan dia itu tadi nggak open kepada anak ya, anak yatim itu. Kita artinya begitu. Ya seharusnya kita punya darul aitam, dia enggak. Kita kadang nyantun yatim setahun cuma 2 kali. Ramadan sama Haram. Ya, seolah-olah yatim makan cuma 2 kali. Dan demikian karena kita punya darul aitam, kita urus sekolahnya, makannya, segala macam yang bagus. Kalau begitu kalau kita mampu. Karena kita belum mampu ya enggak. Iya, paling enggak ya andai kata waktunya yatim ya, akhirnya itu kita perhatikan lah. Jangan sampai kagak pada kita open kepada ngasih gitu. Ya masih bagus kita masih 2 kali ya enggak. Kadang ada yang kagak sama sekali santunan yatim. Tapi yang lebih bagus kalau kita punya darul aitam. Mudah-mudahan nanti kali takapan ya enggak gitu. Bersama-sama insya Allah bisa. Wa qala ba'du salaf kuntu fi yadi amrin fi badri amrin mutakabbiran munkiban al ma'asi fara'aitu yawman yatiman faqramtuhu kama yukrimul waladu bal aksaru sumanimtu fara'aitu zabaniyah akhazuni akhza muz'idan ila jahannam id ja'al yatim qad taradani wa qala da'awhu hatta uraji'a rabbi fihi fa'abahu wa idam an-nida khallaw anhu faqad wahabana lahu maka namilu bisani ilai. Jadi dulu ada seorang yang mutakabbir, orang yang sombong, dan munkiban masih orang yang selalu berbuat masih akan preman lah, seorang preman berarti ya sholat segala macam kerjaan dosamu tuh munkiban lil ma'asi. Fara'aitu yauman, tiba-tiba suatu saat dia melihat anak yatim langsung dipelihara, diperluin ya, bahkan lebih hormat daripada bapaknya, daripada orang lain. Benar-benar anak yatim dipelihara. Tiba-tiba dia ngimpi dalam tidur. Begitu dalam tidur ngimpi dia dimarahin Zabaniyah. Malaikat apa? Malaikat Zabaniyah. Ngapain? Nuntun dia ke neraka. Dipaksa muz'ijan, secara paksa, secara kasar nuntunnya. Ya dia nggak berdaya. Tiba-tiba ada anak yatim yang tarodoni, yang menghalangi. Hei, jangan lepas orang itu. Kata malaikat tuh, bocah kecil ngapa urusannya? Ini urusan gua. Karena dia mau bocah tuh apa? Berbuat maksiat. Pokoknya nanti akan selaporkan kepada Allah Subhanahu kalau enggak. Tapi malaikat udah fa'abau. Tetap dia nggak mau lepas, ini urusan gua. Tapi karena permohonan anak yatim, kata Allah, datang an-nida, panggilan khalau,
Coba lepas. Dia ini pernah berbuat baik kepada anak yatim. Nah itu. Nah setelah itulah dia sadar, dia makan, dia lebih apa lagi? Lebih peduli lagi pada anak yatim. Itu ngimpi benar tuh ya. Petunjuk. Coba kalau nggak ada yatim buat dicoblosin neraka. Nah sejak itulah dia tambah apa? Tambah yatim kepada tak sadar kepada anak-anak anak yatim itu. Pastai kalau itu maka aku datang mulai bertidur bangun. Sama ikraman lil yatama min yaumaidin. Setelah dia bangun dia sadar, alhamdulillah berkat dia baik kepada anaknya. Kemudian ada tambah ikram, tambah itu lagi. Setelah dia mimpi itu, dia tambah sayang kepada anak-anaknya. Ada lagi wahukiya anna rajulan minal munhamikin ilal pasar matanya ada payah fi nawahil basara falam tajid imra'atuhu man yu'inuha ala hamli janazatin. Kenapa? Li'annahu kasurat elikafrati pisqotin wa tajaban nas Batajaban na'adzaulahu Fastajarat Hammalina yahmilunaha ilal musalla Fama shalla alai ahadun Fahamilu ila sokhra Liyunfinu Wa kana bil qarbi minal mawdi jabalun Fi rajulun minaz zuhadil kubar Anazala dhalika zahid Lissolah alaihi Wantasarul khabar fil baladi qalu nazala fulan liyusalli ala fulan fa kharajan nasu fa sallu alaihi mazahid wa ta'ajjabu min salati alaihi fa qalahu Allah qila li Minnaum inzil fil maudi kunan taro fihi janazatan rajulin laysa maha illa imra'atahu fa shalla alaihima fa innahu maghfurun lah fazada ta'ajjubun nas fastada'a az-zahid zawjatahu yas'aluha an halihi wa kaifa kanat siratuhu faqala kana kama sami'at tulan nahar wa bil ma'khur mashulan yakbisur bil khamri faqala unzuri hal ya'ridu lahu syai'un min af'al khair qalat la wallah illa annahu kana yafiqu kula yaumin min sakrihi inda sholati suwi bayu bedilu siabahu wa yatawaddau wa yusalli subha summa ya'udu ila ma'khur yastaghilu bisurbil khamri wa kana la yakhlu baituhu min yatimin aw yatimaini yufaddilu ala waladi wa kana yafiqu fi asnai saklihi fayabki wa yaqulu ilahi ayyazawin
zawiyatin min zawjahannam turiduan. Jadi begini ceritanya ya, ini banyak hadis panjang. Ada seorang preman munhakin fil pasar, orang yang memang betul-betul sering membuat kerusakan, membuat onar. Tiba-tiba mati dengan gak punya anak, hanya seorang istri satu. Ketika dia mati, istrinya nyambat supaya orang ini disolatin, bawa ke musola. Kagak dia mau, sekampung kagak dia mau, gotong tadi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu orang sangat jahat, preman, dan juga penglihatan dia orang itu ya. Sampai dia muliin, ya begini lah, saya upain. Yang penting suami saya bawa ke musol, gotong berapa duit maunya dibayar. Kata perempuan, ya udah. Kalau kulit kan pada mau juga, ya udah. Ya, kita kulit ya enggak. Bayarannya lumayan. Ya. Lagi misalnya perempuannya cakep lagi misalnya, ya udah biarin. Gak mau. Oh nyamber dia aja. Sampai di musola, lah kagak dia mau nyolatin, pada pulang semua. Apa sebabnya? Gotong doang sampai di situ. Sampai di musola, tapi nggak ada yang mau nyolat. Ya ngapain katanya? Orang udah pernah sholat, pengen disolatin. Sholat kagak, kira mati pengen disolat. Karena gua kagak mau sholat sana, pengen disolatin. Pada bubar. Akhirnya bagaimana kan? Ya udahlah, begitu dah. Dia habis apa? Udah langsung dia mau ke gunung. Biarin bakal hutan dah di gunung, di Papua soal menandain aja. Benar. Iya. Dia nyampe orang, taruh suami saya di atas gunung, muliin lagi ya, taruh ntar suami dia kuburin dah, jangan pakai disolatin lagi. Tiba-tiba ada seorang zahid, seorang ulama besar turun. Karena seorang besar itu ngimpi. Kata misalnya, ayo Gas Bakri, turun gunung. Kata di dalam mimpinya perintah Allah, turun. Di bawah ada orang mati, mang bininya doang aduk. Yang lain kagak mau nyolat. Lu sholat ini, dia orang baik itu, karena dia pernah berbuat baik pada anak ya. Udah ampunin dia dosanya. Walaupun tadi termasuk preman yang paling benci. Akhirnya turun. Lah dia menyolatin. Lah orang kan enggak, lu kok kiai ribut menyolatin, ngumumin para bapak malah kita sholatin. Geger tuh orang lah. Lah kiai nyolatin orang kagak semenggak kayak gitu. Nyok kita tanya, dua dah rame-rame. Mari kita sholatin. Karena diajak sama kiai Zahid Al-Kubaro lagi ya. Kenapa? Yaudah kita sholatin di sini. Ntar baru saya ceritain. Lah ada mau ya nggak? Kiai aja di mau kata kita dan dia ikut. Tuh heran aja pak. Mereka pada heran. Lah kok kiai mau nyolatin orang begini? Preman yang agak dihantar ya nggak? Nah itu akhirnya ditanya. Kenapa? Saya mimpi disuruh oleh Allah untuk nyolatin. Makanya datang. Ya dia mimpi kalau dia mimpi benar ya enggak. Kalau kalian ada seorang tidak punya anak, hanya seorang perempuan bininya doang sampai gotong aja ngulikin. Akhirnya ditanya, coba tanya bininya, apa sih kerjaannya ini orang? Saya heran dia nggak, kok kayak pada mau? Tanya, Dek, kira-kira begitu ya nggak? Ini suami kamu kerjanya apa? Ya Allah Kiai, emang tiap malam ngapain? Minum, mabuk. Tiap malam dia mabuk. Kalau malam cuma pagi mabuk, siang tidur, malam mabuk. Itu. Cuman dia katanya kalau subuh sholat juga cuma subuh-subuhnya. Ya pun dia sadar. Kalau begitu dia habis kenger, pagi-pagi sadar benar.
langsung dia wudhu, dia sholat subuh. Karena begitu pergi lagi, pergi mabuk lagi. Kerjanya begitu terus menurutku. Iya, cuma pokoknya ambil maaf. Cuman yang saya dengar dia begini. Terakhir dia, ya Allah, dosa saya banyak banget. Saya tahu neraka itu bermacam-macam, apa cocok membuat saya. Neraka yang mana yang kira-kira saya di tempat saya terima aja ya Allah. Begitu habis sholat subuh, nah itu dia diampuni. Pertama di rumahnya dia banyak anak yatim. Walaupun jadi preman, uang megang mabuk, tapi dia amanahnya lah. Perlu banget. Itulah kebaikan dia, menjawabkan dia diampuni. Jadi intinya, mari kita berbuat. Tapi kita jangan buat contoh ini. Tuhan aku dulu tadi mabuk mulu. Nah kalau udah kita tobat, kalau belum kita tobat, mampus. Iya. Jadi alhamdulillah taubat. Walaupun seharian sekali masih ingat. Bahkan terakhir sebelum dia mati dia dulu nyerahin diri kepada Allah. Habis sholat subuh udah dah akuin saya banyak dosa. Neraka mana saya udah silakan aja dah. Mau neraka mana kayak saya dianin dimasukin, saya udah ikhlas karena saya banyak dosa. Orang model saya udah pantas banget masuk neraka. Berarti kan mengakui benar-benar dia banyak dosa tapi dia mengaku. Ini kadang-kadang kan kita dosa banyak tapi nggak ngaku banyak dosa. Ngakunya bener aja. Nah itu makanya di samping dia memang mengaku di bertobat, kedua memang dia banyak anak yatim, lihat anak yatim perlu banget. Nah itulah yang menyebabkan dia diampuni. Jadi kita jangan itibar, jangan ngambil contoh begini, jangan ya nggak. Kemarin guru ngajar begitu, atau orang mau aja baru masuk. Iya. Karena di samping dia mengambil tobat, dia memelihara anak yatim. Itulah hadirin sekalian beberapa hadis yang mudah-mudahan kita ini ya memang kan sudah berjalan, kita santunin ya nanti ya Ramadan kita santunin lagi, kalau saya kemudian lagi ya udah kita kalau bisa mungkin rumah kita anak yatim kita ambil ya kalau kita belum mampu dan kita juga belum mampu buat darul aitam, ya udahlah minimal kalau ada instruksi dari DKM untuk kita santuan kemarin kita laksana, jangan terlalu pelit kita ya. Nah itu menyantun anak ya. Itu hadirin sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Manfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang peduli kepada anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.